Shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita bersyukur buat saat pagi hari ini kita masih boleh bangun dan kita mau bersekutu buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melayakkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian, kita katakan kuada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu kuada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kuada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku
Kami mau memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa, dan biarlah sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari kita lanjutkan bacaan kita di dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Kita akan baca, satu orang akan membaca 3 ayat ya. Kejadian pasal 37. Baik. Ya, saya akan mulai. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Berikutnya Ibu Mona Lisa. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkas itu. Berikutnya itu Kristina. Oke, saya skip dulu ya. Berikutnya Nurjana, silakan.
Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Berikutnya Mawar. Maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Berikutnya itu Christina. Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Berikutnya Carlina. Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita itu datang.'" Berikutnya Esther. "Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, 'Seekor bintang buas telah menekamnya.' Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Berikutnya Kak Evi. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan tubuh Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untuknya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Berikutnya Santo. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir.
Berikutnya Iren. Ketika kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Berikutnya ada 5. Jubah Mahaindah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika aku memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub menggoyahkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya yang dikabungkan ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian, anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Iya, selamat pagi semuanya. Kejadian pasal 37 ini berkisah tentang kehidupan Yusuf ya. Awal mula kehidupan Yusuf. Ini sebuah peristiwa, sebuah kisah yang sudah sangat familiar bagi kita semua. Mungkin kita juga sudah berulang-ulang membaca tentang ini. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan bersama-sama. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada Yusuf di antara saudara-saudaranya. Ya kan? Kita lihat dan ayahnya Yakub itu sangat mencintai Yusuf. Memang kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yakub kepada Yusuf itu adalah hal yang salah sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yusuf sebagai seorang Yakub sebagai seorang ayah seharusnya bersikap adil, tidak pilih kasih kepada anaknya. Mengapa Yakub bisa pilih kasih gitu ya? Karena kalau kita lihat rentetannya dari Kejadian pasal 3, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu kehidupan keluarga-keluarga itu mulai tidak harmonis lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Keluarga sudah mulai tidak harmonis. Kita lihat ya, Abraham dengan Sarah. Abraham dengan Sarah itu terjadi masalah. Ada orang ketiga yang bernama Hagar, lalu keluarga mereka jadi tidak harmonis. Apalagi setelah Hagar melahirkan. Sarah belum melahirkan pada waktu itu kan. Akhirnya Sarah mengusir Hagar keluar. Tidak harmonis. Setelah itu anak Abraham, Ishak, lalu mengambil istri yang bernama Ribka. Nah, kita lihat Ishak sangat mencintai Yakub. Ishak mencintai Esau. Ribka mencintai Yakub. Pilih kasih lagi. Dan itu pun akhirnya terjadi lagi ketidakharmonisan, disharmonisasi. Ya kan? Dimana si Yakub, maksud saya si Ishak ingin sekali memberkati si Esau. Tapi si Ribka maunya si Yakub yang diberkati. Akhirnya Ribka pun menipu suaminya Ishak. Kemudian setelah itu turun lagi anak mereka Yakub dan Esau. Mereka pun akhirnya berantem, nggak akur. Kemudian si Yakub dan Esau berpisah. Yakub pun melahirkan banyak anak. Dia pun pilih kasih lagi. Dia lebih mencintai Yusuf, ya kan? Dia lebih mencintai istrinya Rahel daripada yang lain. Nah, jadi kita lihat bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga, masalah-masalah dalam keluarga itu terjadi turun-temurun seperti itu. Ketika itu tidak diselesaikan, ya kita lihat ya, ketika itu tidak diselesaikan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya seperti firman Tuhan katakan, kita adalah peacemaker, kita ini pembawa damai. Mari kita ini menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Ya kan, segala kesalahan-kesalahan dari generasi-generasi sebelum kita itu harusnya kita tidak
kita tidak teruskan. Kita harus selesaikan di kita. Kita harus bereskan di kita. Begitu kan? Nah, itu yang terjadi. Lalu, tapi Tuhan memang memberikan kasih karunia kepada Yusuf. Tuhan memberikan sebuah mimpi yang indah kepada Yusuf, bahwa nanti Yusuf ini akan menjadi seorang yang sangat dihormati, dikagumi, bahkan keluarganya pun akan menghormati dia. Padahal dia anak yang bukan anak yang tertua di dalam keluarganya, gitu kan ya. Meskipun dia pun bukan anak yang bungsu, tapi dia anak yang urutan yang jauh. Ada banyak kakak-kakaknya. Secara logika mungkin kakak-kakaknya nggak terima dong. Kok bisa kamu yang menjadi orang yang hebat di antara kami? Mimpi apa mimpimu itu? Dan Yakub pun nggak ngerti tentang mimpi Yusuf. Sampai dia berkata, gimana sih kamu nih mimpimu ini? Kok saya dan ibumu, saudara-saudaramu itu menyembah kepadamu? Gitu kan ya. Yakub nggak bilang apa-apa. Yakub tidak menyampaikan, tidak menjawab apa-apa. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan mimpi itu kepada dia dan Tuhan akan menggenapinya. Lalu karena iri hati dan sakit hati teman-teman saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Dan kita lihat, untung masih ada Ruben kakak tertua mereka yang masih bilang, udah untuk apa kita bunuh adik kita ini, gitu kan ya. Ruben itu masih punya hati, dia masih nggak tega untuk melakukan kejahatan kepada adiknya Yusuf. Lalu dia bilang gini, kita ini aja deh, kita jual aja deh, kita biarkan aja dia. Sebenarnya si Ruben berkata seperti ini supaya Yusuf itu dilepaskan, gitu loh. Perhatikan ini, Alkitab mencatat begini. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa Yusuf kembali kepada ayahnya. Jadi Ruben nggak mau sebenarnya. Lalu si Yehuda ngasih saran begini. Yehuda, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Ya kan? Bapak Ibu, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan yang menutup pintu, maka tidak ada satu orang pun dan satu kuasa pun yang dapat membukanya. Yusuf diberikan Tuhan sebuah mimpi dan Tuhan punya rencana yang indah bagi Yusuf. Apapun yang dilakukan oleh saudaranya untuk menggagalkan rencana Tuhan, impossible, itu tidak akan mungkin. Karena Yusuf tetap percaya dan dia percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Makanya nanti kalau kita baca dalam pasal kisah terakhir dari Yusuf, dia berkata begini, kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah menjadikan itu menjadi yang indah. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, kalian sudah berencana yang jahat kepada aku kan, tapi lihat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti tergenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita merenungkan kembali bahwa Tuhan sanggup menggenapi rencana dan janjinya kepada setiap kita. Mungkin situasi, kondisi di sekitar kita tidak mendukung untuk terrealisasinya janji atau apa yang Tuhan inginkan tadi, rencana Tuhan tadi. Kita lihat gak mungkinlah rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupku. Kondisinya seperti ini kok. Dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada satupun yang dapat menggagal rencana Tuhan. Asal saudara dan saya tetap percaya. Ya Tuhan, aku akan tetap percaya janji Tuhan, rencana Tuhan akan tergenapi. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang tetap setiap hari percaya kepada rencana dan janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita berbuat jahat, berbuat yang tidak adil kepada kita. Tapi ingat, Tuhan melihat. Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat dan dia akan membalaskan yang jahat. Dan dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan melakukan kebaikan. Ingat, pembalasan bukanlah hak kita. Berikanlah ruang yang seluas-luasnya kepada Allah. Untuk membalas yang jahat itu. Karena pada waktunya dia akan nyatakan bahwa dia adalah Allah yang adil. Bagian kita tetap percaya, tetap hidup dalam kebenaran. Maka rencana dan janji Tuhan pasti tergenapi secara ajaib dan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Nurjana bisa berdoa syafaat. Bisa, Pak. Ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkumpul lewat virtual Tuhan dalam mesbah pagi kami Tuhan. Biarpun kami berkumpul lewat virtual Tuhan, kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelajaran penting, menjadi pengetahuan baru bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan para pejabat Tuhan, para pemerintahan Tuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus. Kau berkati juga segala masyarakatnya Tuhan. Kau bantu kami dalam segala program-program yang telah dibuat pemerintah Tuhan Yesus. Kiranya segala program itu bisa menjadi program yang indah, program yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi kami yang berkumpul lewat virtual ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau yang selalu memberkati, menjagai kami Tuhan, membimbing kami, apapun kegiatan kami, apapun pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau yang selalu memberikan kebijaksanaan kepada kami Tuhan. Bagi mahasiswa Tuhan, Kau bantu dalam studinya Tuhan. Bagi yang bekerja Tuhan, Kau bantu dalam pekerjaannya Tuhan. Bagi yang dimanapun berada Tuhan, Kau yang selalu melindungi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya tangan cinta kasih-Mu yang selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan panjang umur murah rezeki Tuhan, agar kami dapat selalu bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, segala aktivitas, segala kegiatan yang akan kami laksanakan satu hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, segala rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang mencurahkan, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu apa yang kami gumulkan, Tuhan yang tahu apa yang kami alami, apa yang menjadi kerinduan kami, doa-doa kami akhir-akhir ini Tuhan. Tuhan yang mendengar semuanya dan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, berkati Ibu Mona, berkati Nurjana, berkati Mawar, berkati Karlina, berkati Kaifi, berkati Delima, berkati Santo, berkati Iren, berkati Esther, berkati Ito Kristina, berkati hamba, berkati kami semua dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Dan hari ini kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kami percaya rencana dan janji Tuhan pasti digenapi dengan sempurna dalam hidup kami. Biar kami tetap berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan Tuhan, dimanapun posisi mereka, apapun keadaan mereka saat ini, bagaimanapun keadaan mereka, kami berdoa Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami yang gak bisa bergabung pada hari ini, ada karena gangguan jaringan, ada yang karena sakit, dan halangan-halangan lain. Tuhan yang menolong mereka, supaya di waktu-waktu berikutnya mereka boleh bersama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Yang malas Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih, serta pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semua, Tuhan berkati. Bagi Terima kasih semuanya, Jana, Tuhan terima kasih yang berkati. sudah baik ya. Berkati. Selamat pagi semua.